akan melanjutkan proses kita. Yang bisa dibilang ini adalah proses terakhir kita, yaitu apa? Kita akan bicara tentang akuntansi, gitu ya. Proses terakhir, ya, akumulasi dari semua proses yang semuanya bermuara di akuntansi, gitu. Sebelumnya saya ingin tahu dulu adik-adik, bagaimana dengan hasil duplikasi? Semua aman? Jadi adik-adik selalu dicek ya audionya. Itu biasanya ada tulisan tuh ya, akan jatuh tempo gitu ya, berapa hari lagi berlakunya, itu silakan dicek. Jangan sampai melewati waktunya. Jadi kalau udah melewati waktunya berarti akan kehilangan semua data, dan kalau sudah kehilangan semua data, mau nggak mau ya berarti harus menduplikasi dari Edu, atau kalau enggak ya buat database baru sekali nggak masalah gitu ya. Buat database baru sekalian, maksud saya itu nggak masalah gitu ya. Tapi yang pasti silakan nanti adik-adik apapun itu, saya harapkan semuanya sudah punya Diana Bakery ya, yang sudah terduplikasi, atau itu memang sudah terduplikasi atau harus buat baru dari awal, silakan. Kalau ada yang tanya, Ibu saya ternyata harus buat dari awal Bu, karena saya sudah terlanjur nggak segera duplikasi, waktunya udah habis. Ini mulainya dari mana Bu? Ya kalau mau bilang mulai, adik-adik pasti sudah tahu semua Odoo itu terkait. Mau mulai dari manapun nanti semuanya akan terkait. Jadi terserah mau mulai dari vendornya, atau mau mulai dari customernya, atau mau mulai dari kategori produknya, terserah. Dan bagi yang harus memulai dari awal lagi karena sudah habis waktu penggunaannya, saya rasa masih belum terlambat dan masih belum banyak data yang harus dimasukkan ya, yang harus input. Jadi bisa segera deh untuk mengejar ketinggalan atau memenuhi agar database Diana Bakery-nya terisi kembali gitu ya, sampai batas tertentu yang sudah kita lakukan seperti itu. Oke, ada masalah dengan duplikasi adik-adik? Apakah ada masalah dengan duplikasinya? Enggak ya? Kalaupun sudah, saya rasa semoga gitu ya, semoga semuanya sudah punya duplikasinya. Oke, hari ini saya akan memberikan tadi seperti yang saya bilang di awal mengenai proses di modul akuntansi. Dan di proses ini silakan adik-adik pelajari lebih jauh karena insya Allah minggu depan kita sudah UTS. UTS-nya akan kita lakukan perorangan, jadi saya minta tolong nanti Mbak siapa itu? Saya kok lupa sih. Mbak siapa komunikatornya? Aduh, kok lupa. Mbak siapa kebanyakan Cantika, yang di ini. Bu Cantika. Oke, Cantika. Mbak Cantika, nanti saya minta tolong di data teman-temannya gitu ya, yang mau maju duluan. Karena saya nanti akan manggil melalui online ini gitu ya, sendiri-sendiri. Jadi siapa duluan? Jadi saya ntar kalau udah buka Gmeet-nya, yang terdaftar duluan urutannya itu yang akan saya panggil gitu ya, jadi sendiri-sendiri. Nah untuk nanti kalau ada yang tanya, Bu jangka waktunya berapa lama setiap orang kalau untuk ujiannya, misalkan seperti itu, nggak mesti ya, nggak mesti. Bisa jadi cuma 1 menit gitu ya, bisa jadi 5 menit, bisa jadi 10 menit gitu ya. Makanya saya kalau bisa besok minggu depan gitu ya, itu bisa dihabiskan dalam jangka waktu 1 mata perkuliahan pertemuan ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita teruskan di minggu depannya, seperti itu rencana saya. Oke, gitu ya. Saya minta tolong Mbak Cantika nanti tolong di list nama-namanya, setidaknya minimal hari Senin gitu ya, itu sudah masuk ke saya nama-namanya, siapa aja yang duluan, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, sampai yang terakhir. Atau kalau kesepakatan, Ibu nurut absen deh Bu, ya nggak apa-apa juga gitu, tapi tolong saya diinformasikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi nanti saya akan buka Gmeet, langsung saya nanti siap-siap juga setiap nama yang memang mengajukan misalkan duluan, jadi saya akan meng-add yang memang namanya yang duluan. Ya, yang didaftar duluan seperti itu. Oke. Bolehkah nanti saya di-share, dibantu share screen ya untuk pekerjaannya adik-adik, karena hari ini kita akan fokus untuk ke accounting. Fokus di accounting dalam artian apa? Di accounting kita nanti akan membayar pertama hutang kita karena kita
membeli bahan baku, ya. Jadi kita akan membayar semua hutang di vendor kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengisi yang namanya saldo awal kita. Yang ketiga, kita juga akan melakukan proses untuk transaksi penerimaan penjualan atas pembelian roti. Ya, dan semuanya itu bermuara di akuntansi nantinya, begitu. Jadi saya minta adik-adik yang nanti bantu saya untuk share screen itu sudah melakukan suatu proses hingga penjualan. Ya, saya minta sudah melakukan proses hingga penjualan. Jadi tahu ya adik-adik ya, penjualan itu sudah di mana ya? Penjualan sudah ada karena sudah dilakukan proses pembelian dan sudah dilakukan namanya proses produksi. Ya, setelah itu semua ada, baru kita akan melakukan proses penjualan. Oke, adik-adik, saya akan menunjukkan dulu Odoo saya. Ya, nanti silakan adik-adik sekarang buka akunnya, silakan buka akunnya, gitu ya. Oke, bisa terlihat ya? Bisa terlihat? Kita lihat dulu ke manufacturing. Adik-adik kemarin bisa lihat ya ke manufacturing bahwa kita sudah melakukan proses produksi. Ya, kita sudah melakukan proses produksi. Itu bisa terlihat dari manufacturing order kita. Manufacturing order kita gitu ya. Oke, nah dari manufacturing order ini saya memang baru saya sudah memproduksi beberapa roti gitu ya. Blueberry, masih blueberry sih, maksud saya masih blueberry, dan ini saya sudah punya 200 unit, yang selanjutnya ini belum selesai, jadi nanti kalau saya pas lagi UTS, yang saya lihat adalah status ini, jadi nanti saya fokuskan ke status, jadi kalau memang sudah done, berarti apa? Namanya proses manufacturing order itu memang sudah selesai, jadi adik-adik nanti proses manufacturing order silakan dibuat untuk semua jenis produk barang jadi, ya kan gitu ya. Untuk unitnya bisa memulai dengan yang paling minimal yaitu 100. Nanti mungkin akan berbeda ketika kita bicara di sales. Ya, adik-adik ketika bicara di sales, di situ akan gitu ya. Saya bebaskan. Ya, saya bebaskan. Tapi tetap gitu ya, dengan bakunya adalah kalau namanya menjual, adik-adik harus sudah menyiapkan juga pada posisi create invoice-nya. Ya. Kalau namanya pembelian, berarti adik-adik juga sudah menyiapkan yang namanya create bill-nya. Ya. Kalau ingin mengetahui bahwa create bill sudah dibuat atau create invoice sudah dibuat, biasanya saya tinggal ngecek aja di accounting. Dan ini bisa adik-adik sebagai patokan ya. Coba dilihat di accounting-nya gitu ya. Pertama bisa di dashboard ini. Di sini adik-adik bisa lihat bahwa kalau memang telah dilakukan penjualan dan belum dibayarkan uangnya, karena saya memang belum mengajari gitu ya sampai proses menerima uang dari transaksi penjualan, biasanya akan terlihat di sini gitu ya. Ada satu yang belum terbayar. Ya, jadi customer invoice ya. Jadi ada satu tuh invoice gitu ya yang belum diselesaikan. Dalam hal ini apa? Penjualan itu belum kita terima uangnya. Di vendor bill juga begitu. Bisa dilihat di sini saya sudah ada 3 bill yang tervalidasi. Ya, dalam artian ini sudah terbayar, tapi juga ada 3 bill yang belum saya bayar gitu ya, dan telat untuk dibayar. Berarti ini harus segera saya bayar. Posisi lainnya adalah bisa dibayar kalau tadi adanya kelengkapan terhadap bill-nya gitu ya, atau invoice-nya. Contoh kalau untuk penjualan di customer di invoice ya, dilihat adik-adik tolong, kalau di number ini sudah ada invoice, berarti ini sudah bisa dijadikan suatu alasan untuk kita harusnya menerima uang, karena ini adalah transaksi penjualan. Di sini ada status payment-nya adalah not paid, berarti apa? Saya belum menerima uang dari customer saya, dari toko Amanah Ibu gitu ya. Tapi saya sudah menyiapkan namanya invoice-nya. Di sini tertulis posted gitu. Ya, jadi adik-adik silakan nanti cek accounting-nya, lihat number-nya. Kalau belum keluar invoice-nya seperti ini, silakan dibuatkan invoice-nya.
Berarti harus kemana? Ya harus menjalani transaksi penjualan. Ya, invoice bisa dikeluarkan kalau apa? Bagian gudang sudah memvalidasi bahwa barangnya sudah memang terkirim ke customer. Ini karena penjualan. Kalau vendor juga sama, silakan buka bill-nya. Oke, dibuka bill-nya. Kalau ada number ini terisi bill, berarti apa? Ini sudah dibuatkan untuk bill-nya. Jadi kita siap untuk membayar hutang. Ada dia bisa lihat di sini ya, payment status. Ada yang not paid, berarti apa? Saya belum membayar, tapi ada juga yang saya harus sudah saya bayar. Maka tadi tertulis ya, ada 3 yang tervalidasi, ada 3 yang tervalidasi, iya, tapi ada juga 3 yang belum terbayar, kan gitu ya. Ini bisa dilihat. Kenapa ya? Ternyata saya ada ini, saya belum membuatkan bill-nya, makanya kosong. Nanti ketahuan nih. Ini berarti apa ya? Saya harus segera buat. Kalau statusnya not paid gitu ya, not paid dan sudah posted, berarti apa? Bill sudah ada, berarti saya tinggal membayar hutangnya. Nah, cara bayar hutangnya gimana? Nanti kita melakukan semuanya kegiatan di accounting. Ya, dan nanti kita akan melihat bagaimana laporan akhirnya begitu. Oke, adik-adik, adakah yang bisa membantu saya untuk share screen? Dengan posisi di accounting dashboard-nya itu kosong untuk cash dan banknya. Bukunya saya terisi tuh vendornya sama customer, ya wajar gitu ya, wajar kalau terisi gitu ya. Kalau masih belum terisi, makanya saya tanya, kok belum terisi? Emang kamu udah bayar atau kamu udah belum bayar kan gitu ya? Siapa yang mau bantu saya? Nanti kalau ada beberapa hal yang kurang atau apa kan nanti bisa kita selesaikan. Silakan, siapa yang mau bantu saya dulu? Bisa, Bu. Oke. Siapa? Saya, Ahmad Sudais bisa. Oke, Ahmad Sudais. Oke, boleh share dulu, Mas. Oke, ini accounting dashboard-nya. Oke, banknya kosong, ininya kosong. Nah, ini saya sudah bisa melihat ya. Jadi nanti kalau ujian tuh sebetulnya saya enak banget kok. Accounting-nya buka deh gitu ya. Accounting dashboard-nya buka. Dari sini saya udah tahu gitu ya. Bahwa ada yang namanya di vendor, berarti ada 7 bill yang harus dibayar. Dan telat dibayar karena kan minggu lalu ya transaksi kita kan gitu ya. Terus juga ada di sini customer gitu ya. Ada yang sudah divalidasi, tapi ada juga 10 yang belum terbayar. Ya, nanti kita lihat ini ada apa. Tapi yang pasti ini sudah lengkap ya, sudah lengkap dalam artian ini bisa lengkap. Nah tadi kita bisa melihat gitu ya kondisi customer kita. Kita ulangi lagi ya, coba saya pengen lihat punyanya Ahmad ya. Coba customer invoice-nya diklik Mas. Yang ada new invoice ya, atasnya customer invoice tuh diklik. Nah, oke, ini ada 2 nih yang belum dibuatkan bill-nya, ya invoice, bill. Karena kita bicara tentang customer. Ada 2 yang belum, makanya tadi kan sempat diberikan suatu notif ya di dashboard tadi. Oke, nah bagi adik-adik yang number invoice-nya belum keluar, bisa membuat invoice-nya di sini. Ini saya pakai contohnya punyanya Ahmad Sudais. Nah contoh ya, PT Sumberasa, itu kan berarti invoice-nya belum ada, dan statusnya masih draft. Ya harusnya posted kan gitu ya. Nah silakan coba Mas Sudais, kita coba ya punyamu ya yang Sumberasa, bisa diklik. Diklik langsung. Oke. Nah ini bisa dilihat bahwa belum dibuat bill-nya. Kenapa? Coba belum dikonfirm tuh. Belum, bukan wait, invoice maksudnya. Silakan dikonfirm Mas. Nah ya, akan keluar confirm kalau gudang sudah memvalidasi. Ingat itu ya. Caranya gudang memvalidasi gimana, Bu? Ya kemarin kita bisa lihat ya ke invoice-nya ya ini sales ya. Di invoice-nya di sales berarti apa? Ada kendaraan gitu ya, itu diklik. Dan itu silakan divalidasi dulu. Nanti kalau sudah divalidasi maka invoice-nya sudah bisa keluar. Nah, tadi yang kosong ternyata invoice-nya belum keluar kan gitu ya.
Nah, ini sudah keluar. Bisa dipastikan ini sudah keluar. Bisa klik invoice yang atas itu. Kiri atas, oke, klik. Bisa dilihat ya, nanti kita bedakan deh. Klik, Mas. Nah, udah ya. Invoice-nya udah ada ya. Gitu ya, invoice-nya sudah ada. Bisa lagi diklik yang anugerah, sekalian aja kita buatin. Bagi adik-adik, kembali lagi, kalau belum ada number untuk invoice-nya, berarti belum dibuatkan. Kemarin apa, Bu? Iya, belum. Invoice date-nya kamu isi dulu, Mas. Oke, hari ini ya. Oke, boleh. Oke, sudah menyesuaikan. Nah, sudah ya, aman ya. Saya bisa melihatnya di sini nanti. Akan ke sini. Oke, apa pentingnya? Pentingnya punya invoice adalah dalam akuntansi ya, kan kita akan mencatat dan melakukan namanya transaksi, mengeluarkan atau menerima uang kalau ada namanya buktinya. Entah itu tagihan, atau itu invoice, atau itu bill, kan gitu ya. Itu akan kita lakukan tuh semua. Jadi bukan hanya sekedar mencatat atau mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang pun tuh, mana buktinya kalau memang harus mengeluarkan uang, kan gitu ya. Ada tagihan, misalkan gitu. Oke, mana tagihannya? Dan itu adalah bukti-bukti yang harus kita simpan. Sama, kalau kita nggak punya yang namanya invoice ya untuk menagihkan ke penjual kita, ya jangan salahkan kalau akhirnya penjual belum membayar uangnya ke kita gitu ya. Kalaupun invoice sudah keluar tapi belum dibayar, ini bisa sebagai alat bahwa kamu harusnya bayar kan gitu ya. Kalau nggak bayar berarti akan ada suatu tindakan yang lainnya, mungkin seperti itu. Oke, itu customer. Sekarang kita kembali lagi ke dashboard. Boleh. Dashboard, oke. Vendor bill coba diklik. Klik, oke. Klik lagi. Nah, bisa kelihatan ya. Ini number bill-nya sudah keluar semua. Dan statusnya karena sudah posted, makanya bill-nya sudah keluar. Kembali lagi, kalau ada yang number bill-nya belum keluar, silakan lakukan sama seperti yang tadi saya beri instruksikan ke Ahmad Sudais. Gitu ya, sama aja. Statusnya not paid, kalau tadi adik-adik lihat punya saya, statusnya adalah paid, kan gitu ya, udah dibayar. Oke, kita ke dashboard lagi. Berarti ada satu transaksi di mana kita harus bayar utang tuh ya, kalau pakai Ahmad Sudais, punyanya Ahmad Sudais, berarti ada 14 juta yang harus dibayar, dan berarti akan ada uang 12 juta yang akan kita terima, kan gitu ya. Ini gimana nih Bu mau melakukannya? Yang pasti ada informasi di Diana Bakery yang belum kita masukkan. Yaitu apa? Yaitu adalah mengenai investasi dalam bentuk kas dan uang di bank. Ya, berarti apa? Kita harus melakukan untuk mengisi dulu saldo awal istilahnya gitu ya. Saldo awal untuk apa? Kas dulu ya. Kita mulai untuk kas. Caranya bagaimana? Silakan klik new transaction. Oke. Jurnal cash-nya itu bisa dihapus dulu Mas biar nggak terlalu itu kosong ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini berarti kita harus mengisi saldo awal kita. Caranya bagaimana? Silakan klik new. Oke, bisa dilihat ya. Karena ceritanya kalau investasi kan nggak mungkin barengan sama produksi ya. Berarti date-nya silakan dibuat aja 31 Januari 2023. Kita buat mundur. Januari boleh? 2023 ya, anggap aja gitu. Labelnya adalah saldo awal. Ya, labelnya saldo awal. Sebentar, dia sama saya. Saldo awal kas, Mas. Karena kan beda ya, ada saldo awal persediaan, ada saldo apa kan, saldo awal kas. Oke, partnernya Diana Bakery, karena itu hasil investasi kan ya. Investasi. Diana Bakery, oke. Jumlahnya berapa? Kalau kita lihat itu 100 juta. Silakan di amount tulis 100 juta tanpa titik, tanpa koma. Oke, klik. Nah, running balance itu akan sama 100 juta. Ya, bisa dilihat ya, running balance 100 juta. Tapi apa? Di bagian accounting pun bukan hanya sekedar mengisi data kalau ada transaksi. Tapi apa? Kita juga harus memvalidasi bahwa data yang kita isi itu adalah benar. Bahwa data yang kita isikan itu sesuai dengan buktinya. Gitu ya. Sama seperti ketika kita melakukan proses pembelian dan penjualan. Kita harus memvalidasi untuk membuktikan bahwa
barang yang kita beli sesuai jumlahnya. Dan itu dilakukan oleh siapa? Di bagian gudang ya. Yang gudang untuk bagian purchase. Begitu juga ketika di sales. Kita harus tetap memvalidasi untuk mengkonfirmasi bahwa barang yang dibeli oleh customer itu memang sudah kita kirim. Ya, sudah keluar dari gudang. Nah, berarti ketika kita memasukkan saldo awal kas, kita harus sama juga. Kita harus melakukan namanya apa? Validasi. Caranya bagaimana? Silakan ke match. Match itu diklik. Tolong adik-adik dilihat ya untuk match. Oke. Karena ini ceritanya saldo awal kita dapatkan dari modal, berarti dari equity ya. Dari modal berarti apa? Di sini untuk kasnya ya debit. Ya, karena uang kita nambah kan ya, uangnya perusahaan ya maksud saya, yang asalnya bukan dari pembayaran hutang, tapi dari apa? Harusnya dari investasi. Dalam hal ini kalau investasi kan berarti penambahan modal kan gitu ya. Ya kan ada modal yang ditanamkan. Berarti apa? Ini harus kita sesuaikan akunnya. Ya, kita harus sesuaikan akunnya. Kita akan lihat bahwa ketika bicara equity, akunnya adalah 155, ingat saya seperti itu. Dan kita belum membuatnya, tapi Odoo sudah menyediakan, tinggal kita sesuaikan saja nantinya. Nah, adik-adik silakan nanti ya, yang lain biar nggak terlalu cepat juga, sambil semuanya menyelesaikan ya, tampilannya biar sama. Ya, biar sama. Oke, coba ke akunnya dihapus bisa nggak? Ini yang partner Diana Bakery itu dihapus, Mas. Receivable juga dihapus, coba. Oke. Nah, manual ya. Oke, ada nggak yang kepala 311 kosong. Nah, itu tuh yang authorized capital. Itu diklik, tapi kita ubah dulu nanti namanya. Berarti kan kalau mau ngubah authorized capital kan harus ke chart of account ya. Adik-adik bisa langsung ke chart of account, ke configuration, coba Mas. Ya, itu klik. Coba cari 311 tadi. 00. Nah, itu. Nah, itu silakan diganti authorized capital itu menjadi investasi, equity ya. Atau investasi deh, nggak apa-apa. Tipenya equity, investasi aja. Oke. Investasi. Nah, enaknya seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan aja. Kalau adik-adik misalkan sudah punya kode akun yang baku, berarti nanti kita bisa menambahkan sendiri kan ya. Masih ingat ya ketika kita harus menambahkan yang namanya chart of account ya. Oke, sekarang kita menyesuaikan aja dengan yang sudah dibawa oleh Odoo. Jadi lebih enak. Oke, sudah aman ya. Berarti kita bisa kembali ke dashboard dulu. Langsung lagi ke cash icon, langsung diklik boleh. Nah, oke, itu kita ubah 311. Oke, klik. Nah, sip. Gitu ya. Nah, coba dilihat di atas, itu akun sudah berubah. Kas terhadap investasi atau modal ya dalam hal ini. Gitu ya. Dan ini balance. Nah, kalau adik-adik sudah melihat, oke, ini balance, amount-nya juga ada gitu ya, jumlahnya sesuai. Nah, berarti apa? Kita bisa memvalidasi. Silakan divalidate. Oke. Silakan journal cash, not matched-nya di ini Mas, di apa? Dihapus. Nah, bisa kita lihat ya, di sini adik-adik ini sudah clear. Bisa ke new lagi, kita ke new. Sorry, cancel. Maaf, cancel. Accounting dashboard maksud saya. Oke, new transaction. Boleh new transaction. Klik. Nah, adik-adik bisa lihat ya, di sini telah ditambahkan saldo awal yang berasal dari investasi sebesar 100 juta. Ya, kalau status di sini sudah view, tadi kan yang sebelumnya kan kita belum memvalidasi ya, makanya masih match kan gitu ya. Karena kita sudah memvalidasi, maka akan ada tampilan view. Dan ini bisa kita klik lagi. Kalau misalkan, coba minta tolong diklik Mas Sudais. View, yang view-nya. Ini yang view aja.
Yang view. Oke. Kalau memang nanti adik-adik ada yang salah, gitu ya, salah dalam artian, aduh validasinya salah, jumlahnya salah, jurnalnya salah, misalkan gitu ya, akunnya salah gitu, bisakah diperbaiki? Bisa, silakan di reset, gitu ya, untuk mengecek kembali. Ya, enaknya begitu. Makanya accounting itu memang butuh ketelitian tingkat tinggi ya. Ya, walaupun ada Odoo yang membantu gitu ya, semuanya lebih mudah, tetapi kembali lagi ini butuh ketelitian dari human-nya, dari manusia penggunanya. Gitu ya, dan kecerdasan penggunanya yang pasti gitu ya. Ya, jadi kalau tadi misalkan aduh kok nggak sama ya di laporan gitu ya. Oh, ada yang salah nih, berarti kita harus mengecek lagi di sini sampai belum jadi, sampai nanti harus jadi laporan yang sudah fix. Jadi kita bisa melakukan ini. Nah, ketika dalam realitas kita nanti yang namanya transaksi itu kan nggak cuma 1-2 kali gitu ya. Transaksi itu akan banyak. Ya, makanya dari awal adik-adik itu sudah bisa membuat yang namanya jurnal dulu. Sebetulnya bisa begitu. Ya, di mana ada tuh nanti di configuration ada yang namanya journal entry. Di situ ada bisa mengatur jurnal. Jadi ketika ada transaksi, tinggal memasukkan yang tadi ya, tinggal di match, kita memvalidasi kalau udah benar ya sudah klik validate gitu ya. Itu harus tetap dilakukan. Ya. Ya harus tetap dilakukan ya. Namanya cross check kan begitu ya. Namanya cross check kan gitu ya. Jadi kita lihat oke, jumlahnya udah benar. Nah, untuk membuktikan udah benar baru kita validate. Kalau memang ternyata kok nggak balance atau apa karena ya human error mungkin ya, kita masih bisa memperbaiki di reset tadi. Begitu. Gitu ya, aman ya. Oke, kita ke dashboard lagi, accounting dashboard itu minta tolong sama Sudais. Klik. Untuk bank itu sudah aman. Untuk kas itu sudah aman. Sekarang yang akan kita lakukan lagi adalah mengisi saldo bank karena adanya investasi. Sama ceritanya. Bedanya kalau bank, karena ini kaitannya dengan bank, berarti Odoo itu juga akan memudahkan jalan hidup kita sebetulnya. Apa? Ada nama istilah online, sinkronisasi online gitu ya. Coba kalau kita klik sinkronisasi online deh. Klik. Nah, itu kita bisa langsung terhubung dengan bank. Apa gitu ya. Misalkan kita yang punya banknya apa, pakai PayPal dan lain sebagainya, itu ada semua di sini. Tapi karena kita tidak memakai ini, berarti kita skip aja. Ya, cancel aja. Cancel aja, Mas. Karena kita kalau sudah memilih bank, biasanya dimintain nomor rekening dan lain sebagainya. Karena kita nggak ada, berarti apa? Kita akan mengisi secara manual. Ya, silakan ke bank, diklik aja banknya. Oke, itu ada new, ditulis new-nya. Oke. Nah, date-nya sekarang, ya, date-nya sekarang, labelnya adalah investasi ya. Labelnya coba kita lihat dulu biar sama saya. Labelnya sebentar. Sebentar biar sama. Maksud saya biar sama dengan punya saya. Labelnya adalah saldo awal bank. Saldo awal bank kan? Ya kan, kas di bank maksudnya kan? Kas, Oke, partnernya Diana Bakery yang pasti. Oke. Jumlahnya 950 juta. Bisa diisikan? Oke. Kalau sudah, jurnalnya masih bank ya, karena memang bank, statementnya skip aja, save and close. Oke, nah sudah ya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat di situ bank, oke, di situ 950. Kita kalau ini tidak butuh memvalidasi karena memang kaitannya dengan bank. Jadi sudah ada dua arah antara bank dengan Diana Bakery-nya kan gitu ya. Biasanya akan ada rekening koran yang bisa kita pakai. Oke, kita ke accounting dashboard lagi. Nah, bisa dilihat ya. Pertama bank,
balance-nya sudah 950. Ya berarti sudah balance, di buku besar tuh udah balance gitu ya. Coba lihat lagi di kas, itu juga ada namanya 100 juta. Nah, silakan adik-adik cek di sini nanti. Ya, sudah ada tulisan balance in ladder gitu ya. Oke. Ini sudah fake, berarti kita sudah punya uang kas gitu ya, yang dari hasil investasi yang dilakukan oleh pemilik, ceritanya begitu. Nah, karena sudah punya investasi, sudah mulai dilakukan proses pembelian dan dilakukan proses produksi, dan itu sudah terjadi, sudah ada barangnya, udah ngejual. Sekarang ceritanya kita harus bayar utang, kan gitu ya. Berarti bagaimana? Ya berarti harus bayar utang ya. Logikanya, kalau bayar utang berarti ada uang kas saya yang akan berkurang, gitu ya. Makanya kan jurnalnya kalau uang kas yang keluar, biasanya kas akan ada di kredit. Ya kan gitu ya, kas akan ada di kredit. Kalau ada uang yang masuk karena penjualan, berarti ada kas yang masuk ke saya. Ya. Nah, makanya tadi saya bilang kalau mau bayar utang saya butuh bill karena itu nanti kaitannya langsung dihubungkan kepada yang namanya bill yang bersangkutan. Oke, sekarang kita akan mulai untuk membayar hutang. Ya, adik-adik, membayar hutang. Bisa minta tolong vendor bill-nya diklik, Mas. Jadi bisa lihat langsung di dashboard ini atau langsung ke vendor di atas tuh yang accounting ada vendor ya, sama aja ntar tampilannya. Tampilannya sama aja kok. Oke. Minta tolong ini diperhatikan dulu ya. Oke. Jadi adik-adik bisa dilihat di sini. Sebentar ambil kertas dulu. Oke, kita akan mulai bayar. Ya, kita akan mulai bayar untuk utang kita ke CV Amanah Usaha. Ketika bayar hutang, saya ingatkan kembali, tolong number bill-nya harus sudah keluar. Kalau sampai nggak ada number bill-nya, bisa Bu dibayar? Ya bisa, tapi nanti adik-adik akan apa ya istilahnya nggak ngerti bill mana nih yang sudah lunas. Iya kalau transaksi kita ke CV Amanah Usaha itu cuma 1. Bisa jadi ini 3, ini aja ada 4 ya kan? Bisa jadi ntar lebih kalau di perusahaan misalkan begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang, kita akan membayar dulu CV Amanah Usaha, kita catat ya. Bisa diklik dulu Mas CV Amanah Usahanya, klik. CV Amanah Usahanya diklik, oke. Nah, coba ke bawah jumlahnya ada berapa? Kita tulis ya, 55, biar nggak lupa, 5505 600. Oke, gitu ya. 50600. Oke. Kembali lagi ke bill aja. Itu accounting dashboard ada bill kan? Bill, oke. Oke. Kita mau bayar utang yang CV Amanah Usaha ya, yang 55 berapa karena memang dengan teksnya. Yang kita lakukan sekarang silakan ke dashboard. Oke. Accounting, cash maksud saya, cash ke bawah, new transaction. Diklik. Nah, di new transaction, karena kita mau bayar hutang, berarti kita harus membuat dulu tuh new lagi. Buat new. Bentar ya. Apa yang akan kita lakukan di situ? Berarti kita di situ harus menulis sejumlah nilai. Silakan ditulis, Mas. Itu tanggal sekarang aja ya, labelnya adalah pembayaran hutang. Coba tulis. Hutang. Partnernya tadi CV Amanah Usaha ya. Oke. Coba ke amount sekarang, ke RP itu. Ke RP-nya ya, RP-nya. Itu ya, benar ya, udah, oke. Oke, karena kita mau bayar utang, berarti kita akan mengeluarkan uang sejumlah apa? Tadi sudah saya catat ya. Silakan ditulis min, berikan tanda min dulu, min 5505 600. Oke, jangan kasih titik. Kalau ada dikasih titik, dia akan nolak. Oke, nah bisa dilihat ya. Jadi running balance saya, uang saya itu sudah nggak 100 juta lagi uang kasnya. Tapi sudah berkurang. Untuk apa? Membayar hutang ke CV Amanah Usaha.
Nah, coba dilihat di situ masih ada match-nya. Berarti apa? Kita butuh untuk memvalidasi. Bisa diklik. Nah, oke ya. Oke, ada bisa dilihat. Agak ke bawahkan sedikit, Mas. Agak bawahkan dikit. Nah, oke, bisa dilihat ya. Di sini ada nama tagihan dari vendor yang sama. Banyak nih. Ya, jadi apa? Adik-adik kalau kita mau bayar yang 5.500.000 berarti nanti tinggal memilih. Tolong geser lagi ke atas. Geser ke atas lagi. Nah, berarti dilihat ya, apakah bilnya sudah benar apa enggak nomornya. Jadi kalau yang 5.500.000 itu kan 03 ya. 03.0007 ya. Udah benar. Yang mau bayar itu kan berarti kalau udah benar itu. Misalkan oh bukan yang ini, berarti adik-adik bisa memilih dengan cara mengklik akun yang di bawah tadi itu. Gitu ya. Jadi bisa memilih gitu. Karena bisa jadi aja lagi hang gitu misalkan ya. Nah, kembali lagi silakan dilihat ya, itu untuk pembayaran hutang. Jadi kan ada ya di situ ya 211 ya masuknya. Cuma memang akunnya belum kita ubah namanya, tapi itu adalah apa? Untuk pembayaran hutangnya. Jadi adik-adik nanti kalau misalkan lo ini kok bukan pembayaran hutang, kok bukan misalkan jurnalnya kok malah equity misalkan gitu, kembali lagi adik-adik bisa mengubahnya di manual operation. Ya, di manual operation nanti. Coba bisa diklik manual operationnya. Manual operation di mana, Bu? Nah, itu ya. Ya, akunnya bisa diubah nanti di situ. Gitu ya. Oke. Kalau kita lihat kasnya berkurang di kredit itu ya, kasnya di kredit duluan. Di mana-mana biasanya dapat dulu ya Bu ya, baru kredit ya whatever lah. Yang penting bener ya, kalau kas berkurang di kredit gitu aja kan gitu. Jangan sampai kas berkurang di debit kan gitu ya. Penempatannya aja, urutannya saja yang berbeda. Itu nggak masalah. Oke, jadi kalau sudah dirasa sudah memang sudah benar, berarti silakan di-validate. Silakan validate. Oke, gitu ya. Validate kembali lagi, kalau memang harus ada yang dibenarkan, berarti bisa di-reset. Tapi ini enggak ya. Ke accounting dashboard lagi, Mas. Coba bisa dilihat untuk vendor bill. Nah, tadi 7 ya, sekarang udah 6. Karena 1 udah dibayar. Gitu ya. Jadi ingat ketika bayar hutang berarti apa? Min. Nah, boleh dilihat. Nah, tandanya paid. Dibayar. Bisa diklik lagi, Mas. Klik lagi. CV amanah yang paid itu. Nah, ada tanda paid ya. Gitu. Gitu ya. Aman ya? Oke. Coba ke bill lagi. Nah, jadi nanti adik-adik silakan lakukan transaksi pembayaran hutang untuk vendor yang lainnya. Lakukan sendiri. Caranya sama seperti yang tadi. Perlu diingat, karena ini membayar hutang, berarti akan ada uang kas yang berkurang, sehingga pencatatannya harus diberikan tanda min. Gitu ya. Bisa dimengerti ya? Ada yang tertinggal? Aman ya? Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi? Kalau diam berarti aman biasanya. Oke, urusan bill, udah tahu ya, kalau bill itu kan berarti vendor. Urusan bill berarti nanti tinggal kita adik-adik selesaikan maksud saya. Sekarang kita akan ke urusan penerimaan uang. Nah, ya boleh ke accounting dashboard. Terus kita ke customer invoice dulu. Di situ ada 12 invoice gitu ya. Berarti ada 12 nih yang harusnya dibayar. Nah, nanti kita lihat. Misalkan kita menerima uang deh dari siapa dulu nih? Dari Anugrah ya. PT Anugrah ya. Ya, anggap aja PT Anugrah ya. Di situ sebesar 5, 1, 3, 3, 7, 5. Ini saya catat ya. Oke, kita mau bayar utangnya. Kembali lagi saya ingatkan, ketika mau menerima uang, number invoice-nya tolong sudah lengkap. Ya, oke. Sekarang kita ke accounting dashboard dulu. Oke, ada new transaction, berarti di cash. Oke, saya sudah dapat nih yang namanya pembayaran gitu ya. Sudah ada tanda
invoice bahwa diterima uang, berarti apa yang harus saya lakukan? Di situ saya bisa membuat new lagi. Nah, Oke, tadi dari apa labelnya? PT apa? PT apa tadi? Coba bisa dilihat lagi. Enggak, tak tulis itu tadi. Ke customer aja. PT Anugrah, Bu. Oke, PT Anugrah. Oke, tulis PT. Sorry. Penerimaan penjualan. Penerimaan pendapatan kali sama aja ya. Pendapatan atau penjualan sama aja. PT apa? Oke, untuk amount-nya tadi 513.375. Oke, kalau adik-adik ada yang pakai koma, jadi kalau udah nulis kayak gini, nanti ada 00 itu silakan komanya dituliskan di 00 itu tadi, gitu ya. Biar bisa diterima oleh Odoo. Kalau adik-adik nuliskan sendiri komanya, biasanya nggak diterima oleh Odoo, gitu ya. Kalau adik-adik menuliskan sendiri titiknya juga tidak akan diterima oleh Odoo. Begitu. Oke, anggap aja itu. Nanti kalau misalkan ya angkanya 513.375,89 misalkan gitu. Tulis aja 513.375 gitu ya. Terus nanti diklik lagi untuk 00-nya langsung tuliskan 89-nya. Gitu ya. Jadi jangan ada, Bu, kok saya nggak bisa, Bu? Ya itu tadi, ada ya kesalahan penulisan di titik sama koma aja sudah nggak bisa ya. Oke, kita ke match. Kita mau memvalidasi, adik-adik bisa dilihat untuk CV PT Anugrah gitu ya, ada beberapa invoice ya yang kita terima gitu ya. Berarti kita tinggal menyesuaikan saja apakah jumlahnya sama. Nah, bisa dilihat ya, kasnya debit tuh 513 dan lain sebagainya. Bisa divalidate? Kalau udah sama. Ke akun, langsung aja ya ke customer. Nah, terbayar ya. Ya, terbayar ya. Mau diklik juga, silakan diklik PT Anugrahnya. Paid ya. Kita lihat ke dashboard. Customer-nya tinggal 11, tadi 12 ya. Jadi ntar kalau kita udah nerima semua uang dari para customer, atau kita sudah membayar semua hutangnya ke vendor, biasanya customer invoice dan vendor bill itu akan kosong. Dan bank kita gimana? Ya, uang kas kita pun juga akan menyesuaikan. Adik-adik bisa lihat ke bawah? Karena kita transaksinya pakai kas ya, istilah uang kas. Kalau misalkan pakai bank, Bu, ya nanti tinggal kita klik dari bank. Gitu. Tinggal 95 jutaan ya. Jadi ada yang nambah, ada yang berkurang uangnya gitu ya. Jadi silakan nanti adik-adik silakan gitu ya. Kembali lagi selesaikan untuk proses penerimaan uang kas. Ya. Oke. Bisa dimengerti ya apa yang saya minta ya. Jadi transaksi kita hari ini adalah menyelesaikan semua pembayaran hutang dan penerimaan uang dari hasil penjualan roti. Ya. Kalau ada satu customer yang memesan beberapa roti tidak masalah. Yang pasti kan namanya invoice-nya jadi satu, kan gitu ya. Bisa saja CV amanah misalkan pesan blueberry, ovomaltine dan lain sebagainya. Jadi ada 3 item roti misalkan. Ya nggak apa-apa. Itu tadi kita menuliskannya tinggal bilang aja ada pembayaran ya atau penerimaan pendapatan, penerimaan penjualan. Dari siapa? Dari CV tadi ya, dari PT Anugrah misalkan. Ya udah tinggal lihat aja entar kalau lebih detailnya. Oh, PT Anugrah beli berapa roti sih gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, bisa dilakukan ya, Dede ya. Oke. Nah, biasanya kita juga di accounting akan melihat laporan yang akan kita hasilkan. Silakan ke reporting. Balance sheet. Nah, bisa dilihat ya. Ada current asset berupa apa yang belum dibayar penerimaan tuh persediaan kan? Ya, jadi makanya min.
Jadi nanti kalau itu diselesaikan semua, biasanya nanti dia akan berubah begitu. Coba lagi reporting. Nah, ya, boleh ke bawah lagi deh. Bawah lagi boleh, biar kita tahu. Ini anaknya kan gitu ya, dia akan menyesuaikan nantinya, gitu ya. Oke. Kalau untuk aset kita belum ya, karena nanti aset nanti deh setelah kita UTS, kita akan bicara tentang aset tetap. Gimana sih caranya merasionalkan kegiatan kalau memang perusahaan punya aset tetap, kan harus tetap diakui ya perusahaan itu ya. Order pun bisa gitu ya. Nanti ada kan latihan soal selanjutnya kita. Ya adik-adik gitu ya. Bisa diterima ya? Oke. Coba lagi ke reporting. Coba yang profit and loss. Tuh bisa kelihatan. Ya. Operating income-nya berapa, ininya berapa udah kelihatan. Expense-nya. Karena kita memang belum mengidentifikasikan expense ya. Ya kan belum ya. Jadi memang belum deh, nggak masalah. Oke. Jadi kalau kita mau lihat laporannya tinggal ngeklik reportingnya. Silakan nanti dibuka-buka sendiri gitu ya. Lengkap ya di accounting tuh ya. Saya bisa tahu customer, saya bisa tahu vendor kan gitu ya. Nah, kalau untuk mengetahui ketersediaan barang, biasanya saya ya memang bisa langsung melalui inventory kan gitu aja ya. Ya, dari inventory nanti bisa ke inventory. Oke. Bisa dilihat ya. Aman ya? Aman. Bisa minta tolong Mas Sudais ke inventory coba sebentar. Ke produk. Oke. Kategorikan dulu. Oke, saya mau lihat nih. Oke. Baking powder masih ada, roti Blue Bamboo berarti habis sudah kejual semua ya? Iya. Berarti udah ada transaksi yang memang saya jual semua, saya online, saya lakukan semua. Siap, nggak masalah. Bahan baku masih ada beberapa item yang masih tersedia, ya kan? Rata-rata masih tersedia. Oke, no worries, nggak masalah. Tapi setidaknya sudah terlihat ya tadi ya, bahwa memang udah dijual semua. Saya bisa lihat tadi ada customer yang seharusnya kita sudah menerima uang ya dari para customer karena kita sudah menjual roti ya ke customer. Oke, udah aman nih kayaknya. Terima kasih banyak Mas Sudais. Ya, terima kasih banyak. Bisa di stop dulu. Kayaknya kamu boleh loh ntar masuk ujian duluan minggu depan. Tulis namamu duluan aja. Iya, berencana juga pengen duluan. Nah kan kalau udah kayak gini kan saya udah tahu kan. Coba sih buka ini gitu ya. Oh ya sudah fix gitu kan. Jadi kalau sudah fit ya udah, coba buka ini aman, sudah selesai 1 menit 2 menit mungkin ya. Terus ada juga yang nggak bisa gitu. Coba buka ini, kok belum ada tampilan ya sudah selesai juga. Ya apa yang mau saya teruskan kalau memang belum lengkap untuk barang jadinya kan gitu aja ya. Jadi bisa juga selesai. Ya tapi nilainya akan beda ya, yang memang sudah selesai siklusnya sama yang belum lengkap siklusnya. Berarti kan nilainya berbeda nanti begitu. Oke, bisa di stop dulu Mas Sudais. Oke, terima kasih ya. Oke, adik-adik silakan nanti dilengkapi gitu ya apa yang tadi sudah saya instruksikan. Nah, ini saya akan memberikan lagi tampilan saya untuk expand karena di situ kita punya data untuk yang namanya pegawai kan ya. Untuk namanya pegawai ya. Jadi ada yang dibayarkan gajinya gitu ya. Berarti kalau bayar gaji gimana, Bu? Tetap namanya bayar gaji ya ada uang yang keluar. Kan gitu ya. Ada uang kas yang keluar maksud saya begitu. Berarti apa? Nanti adik-adik ketika membayar gaji sudah tahu ya di situ gajinya berapa tiap bulan misalkan. Berarti nanti akan ada yang namanya transaksi untuk pembayaran gaji. Ini bisa dilihat ya. Saya belum menulis partnernya, ini sebetulnya direkturnya. Ya 10 juta gitu ya. Ini saya langsung menuliskan saja. Sama nanti kita view. Oke. Saya bilang outstanding payment karena ini biasanya memang dibayarkannya kan begini. Orang dapat gaji itu kan karena saya sudah bekerja 1 bulan dan saya akan dibayar pada bulan berikutnya. Kan gitu ya. Tetapi di bulan tersebut, di akhir bulan biasanya saya sudah harus mengakui bahwa saya harusnya membayar kan gitu ya. Ada perusahaan yang menganggap waktunya membayar tapi dibayarnya masih bulan berikutnya sehingga dianggap sebagai hutang. Maka
akan ada jurnal tuh beban gaji terhadap hutang karena belum dikeluarkan uangnya, tapi kita masih punya hutang kepada karyawan, kan gitu ya biasanya ya. Nanti ketika bulan berikutnya waktunya tanggal muda katanya gitu sih, gitu ya. Dilakukan pembayaran gaji berarti apa? Berarti di situ nanti akan ada yang namanya apa? Hutang yang berkurang dan kas yang berkurang. Kan gitu ya. Nah, dalam hal ini berarti saya akan apa ya? Saya harus membuat dulu yang namanya expand. Ya, saya bisa mengeluarkan ini PNBK ini karena saya sudah membebankan dulu, sudah mengexpandkan sama tadi. Saya bisa membayar hutang karena saya punya bill kan gitu ya. Saya bisa mengakui penerimaan uang karena saya ada invoice kan gitu. Membayar hutang, membayar gaji pun kita juga harus punya namanya ini tadi apa hutang istilahnya slip gajinya gitu ya. Ya, slip gaji atau bukti bahwa ada uang yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji. Berarti caranya bagaimana? Adik-adik kemarin ketika expand nanti bisa dilengkapi ya. Kan kemarin Bu Novda nggak sampai expand ya Bu, belum employee ya. Tapi ini saya mau memberikan gambaran aja. Tapi kalau ada yang mau melengkapi silakan. Jadi di employee silakan nanti dilengkapi nama karyawannya. Saya sengaja membagi beberapa departemen karena memang di situ terbagi dari beberapa departemen kan ya. Ada yang keuangan, produksi, dan sekretaris. Caranya bagaimana? Silakan adik-adik nanti membaginya dari employee ke departemen. Ya, tinggal buat new, ada direktur, ada keuangan, pemasaran, produksi gitu ya. Ini saya ada yang bawaan dari Odoo-nya, tapi saya membuat sendiri aja, jadi nggak masalah. Sehingga tampilannya nanti di employee, akan terlihat seperti ini. Jadi keuangan, saya punya Marcel Koir, di produksi saya punya siapa, sekarang punya siapa, gitu ya. Oke, ini all-nya seperti ini. Ada juga yang belum saya masukkan ke departemennya masing-masing gitu ya. Nah, ini saya contohkan satu. Direktur nih. Seperti biasa, ya jabatannya kan direktur gitu kan ya. Direktur, ini Andi Hermawan ya namanya dia, kan gitu ya. Ya, jadi adik-adik tinggal menyelesaikan aja direktur siapa Andi Hermawan, masukkan aja data lengkapnya, tapi saya yang penting masuk aja dulu gitu ya perbagian per namanya. Kalau sudah punya data employee saya, disinilah saya akan memudahkan untuk membuat yang namanya expand untuk gaji. Ya, jadi pembayaran gaji itu biasanya suratnya ya berdasarkan dari itu gitu ya. Cantika Rose, manajer pemasaran kan gitu ya. Departemennya harusnya saya tuliskan manajemen pemasaran sehingga nanti organization chart-nya akan keluar. Cuma memang kita belum punya di studi kasus gitu ya, bagaimana susunan organisasinya kan belum ada gitu ya. Tapi sebetulnya Odoo pun bisa mengaturkan di sini gitu ya. Ini mau bawai siapa, mau punya wewenang terhadap apa, itu bisa kita bagi. Oke. Nanti kalau sudah employee dilengkapi, saya rasa adik-adik bisa ke expand karena kita ada kewajiban untuk membayar hutang kan gitu. Saya mencoba di satu, Dasi silakan ke new, adik-adik nanti ke new. Ya, saya bilang nih expand. Oke, sama seperti tadi ya. Gaji direktur berapa, total 10. Tampilannya pasti beda, ada yang namanya to submit dulu, di submit, di approve sampai akhirnya di paid. Ya, di paid. Nah, nanti kalau sudah dibayar, berarti memang sudah dibayar nih, sudah di paid gitu ya. Ya, attach receipt-nya bisa dilakukan, nanti bisa, oh ini kalau misalkan memang ada yang harus dilampirkan, misalkan gitu. Biasanya apa yang dilampirkan? Contoh, jam kerja. Kalau perusahaan kan ada ya, cek lognya harus jam 8 pas gitu ya. Kalau lebih beberapa menit berarti akan mempengaruhi terhadap apa gitu, uang makan dan sebagainya. Ada yang nggak hadir, ada yang izin sakit dan sebagainya. Biasanya nanti kita bisa buat laporannya atau menuangkan hasil dari rekapan di data fingerprint tadi gitu ya, bisa kita masukkan ke sini begitu. Ini saya sudah masukkan gitu ya. Saya menganggap ini masih cost of goods sold gitu ya, bagian dari produksi, anggapnya begitu. Ya, nanti kalau sudah di sini berarti saya sudah bisa membuat tuh yang namanya bukti ya, bukti pembayarannya yang bisa saya lakukan untuk di accounting. Begitu. Ya, di accounting bisa dilihat di sini ada pembayaran gaji. Ya. Pembayaran gaji, view kita lihat sama seperti tadi. Nah, ini ya.
keluar sudah di sini. Begitu. Ya, Dedek ya. Gitu ya. Bisa terlihat ya. Aman ya? Aman? Nah, ini kelihatan ya. Oke, aman ya. Aman ya, sudah diposted nih keluar namanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu Adik-adik? Misi Bu izin bertanya. Iya. Tadi waktu saya buat yang accounting dashboard yang bagian cash, waktu di match itu kenapa yang debit itu akunnya bukan kas ya Bu, tapi malah bank? Bisa dilihat kan ya? Bisa dilihat kan ya? Share screen bisa? Sebentar ya Bu, saya join pakai HP soalnya. Oke, sambil nunggu ya. Mungkin ada yang lainnya? Ada yang lainnya? Aman ya berarti ya? Oke, kita lihat yang dia dulu. Oke, bisa dilihat kan? Ke new transaction aja, Mbak. Ke new transaction aja. Ini saldo awal kas ya. Oke, saldo awal kas Diana Bakery. Oke, match kan tolong. Kok nggak bisa? Oke. Oke. Kenapa ini? Kok matchmu nggak bisa? Tadi sempat bisa Bu, tapi akunnya bukan cash tapi bank. Iya, ini kan bank reconciliation ya. Yang bawahnya memang pertama pasti bank, yang kreditmu ya. Iya. Makanya diubah menjadi investasi di chart of account kan gitu. Coba sih lihat lagi. Biasanya dia nggak bisa kebuka karena sinyal ini. Bisa deh sebentar. Match-nya harusnya bisa dibuka, nggak apa-apa. Itu tadi adik-adik, kalau adik-adik lihat gitu ya, memang bawahnya kok error si detailnya apa? Oke. Kenapa ya denganmu? Hapusin sih Mbak. Diklik itu kotak itu yang di delete. Terus nggak bisa ya. Action. Action itu del. Gitu aja wes. Daripada pusing-pusing. Coba kamu masukin lagi deh. Coba ke accounting dashboard dulu. Tapi emang tadi kita harus mengganti di chart of account ya. New transaction. New. Terus aja new. New aja lagi Mbak.
Di new coba, nggak bisa ya? Sudah Bu, mungkin masih nge-lag Bu ya. Oke. Soal tampilannya berhenti. Jadi kamu coba masukin lagi. Nah nanti memang tampilannya tadi kalau kita lihat punyanya Ahmad tadi ya, di situ kita memang harus mengubah akun ke chart of account kan, saldo awal kas, labelnya saldo awal kas, Diana Bakery, Rp100 juta. Ke match. Ke match langsung aja. Oke, itu diubah. Benar kan? Udah Januari. Sambil saya ngecas. Match, bisa ke match. Sudah bisa Bu, itu sudah jadi kas. Iya, udah jadi Soalnya kas yang ya. tadi yang awalnya itu account yang debitnya itu bank. Oke, tinggal ganti yang kredit loh ya. Bu, baik Bu. Yang kredit ganti investasi ya tadi ya. Pakai tahunnya 31100 berapa di chart of account ya. Tadi dia nyatet yang itu kan ya? Nyatet ya? Bu. Iya. Ya. Bu, terima kasih Jadi Bu. kas pada akun, bukan akun receiver,